Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah taufiknya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita, menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha mengerjakan segala perintahnya dan berusaha pula menjauhi larangannya, dan senantiasa berusaha mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan larangan dari beliau alaihi salatu wassalam, termasuk yang dilarang mengamalkan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tidak ada tuntunan dari beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya dengan sejelas-jelasnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tersebut merupakan petunjuk untuk kita orang-orang yang bertakwa, yang segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalamnya senantiasa berusaha kita mengerjakannya, dan segala sesuatu yang dilarang di dalamnya kita berusaha pula untuk menghindarinya, meninggalkannya. Telah banyak contoh di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah binasakan kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak pula contoh di dalam Al-Quran tersebut, suri tauladan yang baik. Beberapa di antaranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang contoh tersebut harus kita contohi untuk hidup dan kehidupan kita selama hidup di dunia, agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti.
Kendati pun demikian kaum muslimin, kita tidak bisa hanya menjalankan agama ini hanya dengan mengandalkan Al-Quran saja. Karena kita tidak akan mendapati penjelasan yang terperinci di dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja dalam masalah salat, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, namun tidak diperinci di dalam Al-Quran bagaimana cara salat. Apa-apa saja salat yang kita laksanakan, berapa pula jumlahnya, yang semuanya itu dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat heran tatkala ada seseorang yang mengatakan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kepada Imran bin Husain, bahwasanya katanya la tuhadditsuna illa bil Qur'an, jangan sampaikan kepada kami kecuali Al-Qur'an. Lalu kata Imran, mendekatlah engkau kepadaku. Lalu beliau berkata, akun tajidu salat az-zuhri arba'ah wa salat al-asri arba'ah wal maghribi talata wa taqra'u rak'atain atau kama qala. Apakah engkau akan menemukan di dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan membaca dengan suara yang jahar di 2 rakaat pertama? Apakah ada penjelasan yang demikian? Tentu tidak. Kalau dia mengatakan hanya berpegang kepada Al-Quran saja, sudah dipastikan dia tidak akan melaksanakan sholat, dia tidak akan melaksanakan ibadah yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global tentang perintah sholat dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sunnah, yang sunnah itu merupakan asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia menyampaikan kecuali yang disampaikannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau adz-dzikr, yaitu dalam penafsiran ayat ini yaitu hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim, sebagai penjelas terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi perincian penjelasannya terhadap kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi sunnah terhadap Al-Quran yaitu mengikuti Al-Quran. Al-Quran memerintahkan salat, sunnah juga memerintahkan salat beserta perinciannya. Al-Quran memerintahkan zakat, sunnah juga memerintahkan zakat beserta perinciannya, dan begitu seterusnya. Dan juga sunnah terhadap Al-Quran menjelaskan penjelasan yang masih global di dalam Al-Quran, diperinci di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tatkala ingin melakukan hukum had terhadap orang yang melakukan pencurian, di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-38, yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri laki-laki
Pencuri perempuan, potonglah kedua tangan. Sampai batas mana? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam sunnahnya. Memotongnya hanya sebatas pergelangan tangan. Kalau kita hanya berpatokan dengan Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah, maka kita tidak akan mengetahui Islam itu secara sempurna. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita beragama sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apabila ibadah itu berhubungan dengan sebab, maka sebabnya harus datang dari sunnah, harus datang dari Al-Quran. Mengapa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Sebabnya karena Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa kita melaksanakan puasa Syawal? Karena sebabnya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Syawal. Mengapa kita melaksanakan puasa hari Kamis, Senin Kamis? Karena sunnah menjelaskan Rasulullah melaksanakan puasa di hari Kamis. Kalau ibadah tersebut berhubungan dengan sebab, maka kita cari apa sebabnya. Kalau sebabnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang perlu kita laksanakan. Kalau tidak ada sebabnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan merupakan ibadah. Contoh yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yang mereka keliru dalam hal ini, contohnya puasa nisfu Sa'ban. Ketika diteliti oleh ulama-ulama hadis, tidak ada satupun anjuran dari Rasulullah SAW menyebutkan tentang puasa nisfu Sa'ban. Dasarnya dari mana? Kalau tidak ada dasarnya, maka jangan kita melaksanakannya. Kemudian yang kedua, kalau ibadah tersebut berhubungan dengan tata cara, maka tata caranya pun harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tentunya juga di dalam Al-Quran. Bagaimana urutan berwudu? Wajah dulu, kemudian tangan, kepala, kemudian kaki. Kalau ada seseorang yang mendahulukan tangan atau mendahulukan kaki, walaupun lengkap semuanya, namun dia tidak sesuai dengan tata cara dari Rasulullah SAW. Begitupun pula dalam masalah salat. Begitupun pula dalam pelaksanaan ibadah haji. Semuanya harus benar, harus sama dengan tata cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kalau ibadah itu berhubungan dengan jenis, maka jenisnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran. Contohnya masalah zakat fitrah. Zakat fitrah, Rasul SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dahulu melaksanakan zakat fitrah. Apa yang mereka berikan? Bahan makanan, sa'ir, tamar, dan sejenisnya. Makanan pokok. Mengapa pada saat ini banyak orang yang lebih mengutamakan zakat fitrah itu dengan uang? Memang betul ada 1-2 ulama yang membolehkan zakat itu dengan uang. Tapi ketahuilah kaum muslimin, di zaman Rasulullah SAW, uang telah ada, alat tukar ada, dinar dan dirham. Kebutuhan juga sama, mereka butuh pakaian, mereka butuh kebutuhan lainnya selain makan. Dengan alat tukar itu mereka dapat membelinya, dapat menukarkannya. Namun apakah zakat fitrah mereka tunaikan dengan uang? Tidak. Mereka tunaikan dengan makanan pokok yang ada pada saat itu. Kalau makanan pokok di tempat kita beras, maka zakatnya beras. Kalau di tempat lain makanan pokoknya sagu, maka berikanlah sagu. Kalau makanan pokok di tempat lain jagung, maka berikanlah jagung.
Kalau kita mau mengikuti yang membolehkan uang, silahkan saja, karena ada 1-2 ulama yang membolehkan dengan uang. Kemudian jenis yang lainnya, contoh masalah kurban. Kurban yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bahimatul an'am. Apa yang disebutkan bahimatul an'am oleh orang-orang Arab yaitu sapi, kambing, unta. Kalau ada yang berkurban dengan kuda, tidak diterima. Ada yang berkurban dengan rusa, juga demikian. Kalau ada yang berkurban dengan kerbau, ini yang diragukan. Kerbau ini masuk sapi atau bukan? Kalau dia tidak termasuk sapi, maka lebih baik sapi saja daripada kerbau. Dan masih banyak contoh lainnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, apabila ibadah itu berhubungan dengan adat, hitungan, maka hitungannya harus sesuai. Kalau syariat memerintahkan kita untuk sholat subuh 2 rakaat, maka jangan diberi 3 rakaat. Maka jangan diberi 4 rakaat, walaupun kita sangat senang beribadah. Kita sangat gembira tatkala melaksanakan sholat, namun tidak ada alasan untuk menambah rakaat sholat. Demikian pula untuk menguranginya. Kalau dikurangi dan ditambah, maka tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam kita melontar jumrah, jumlahnya 7, tidak boleh 8, tidak boleh 9. Kita katakan mungkin 8 lebih baik, 9 lebih baik, tidak. Kalau syariat mintanya 7, maka berikanlah 7. Kalau syariat minta 3, maka berikanlah 3. Jangan kita mengada-ada. Dan tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya masalah waktu. Kalau ibadah itu berhubungan dengan waktu, maka waktunya harus sesuai dengan perintah dari syariat. Kapan kita melaksanakan zakat fitrah? Ibnu Abbas mengatakan, paman addaha qabla shalah faqad saddaqa maqbula, wa man addaha ba'da shalah faqad sadaqa minas shadaqat au kama qala. Barang siapa yang melaksanakan zakat itu sebelum sholat Idul Fitri, maka sedekahnya, zakatnya diterima. Kalau setelah sholat, maka zakatnya ditolak. Setelah khatib naik mimbar, maka tidak dibolehkan lagi kita memberikan zakat fitri kalau sudah selesai sholatnya itu. Kemudian contoh lainnya di dalam berkurban. Kapan kurban itu waktunya? Sesudah sholat Idul Adha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya itu adalah memberi daging, memberi makan kepada ahlinya sendiri, kepada keluarganya, bukan bernilai kurban. Maka kalau dia ingin berkurban, dia harus mengulanginya lagi. Contoh dalam hal ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipanggil oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu engkau tidak sempurna, maka sempurnakanlah wudu'mu, lalu engkau sholat lagi. Dia tidak tahu wudu'nya tadi tidak sempurna, masih ada bagian yang tidak terkena air. Namun apakah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuannya? Tidak. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia mengulangi wudu'nya dan melaksanakan sholat kembali. Kemudian contoh yang lain, tatkala ada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat, lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu beliau mengatakan, kembalilah engkau laksanakan sholat lagi, sesungguhnya engkau belum sholat, sampai 3 kali. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik daripada ini sholatku. Kemudian Rasulullah menjelaskan, engkau tidak tumakninah di dalam melaksanakan sholat. Ketidaktahuannya
tidak menjadikan ibadahnya itu sah-sah saja, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Namun ketidaktahuan seseorang terhadap ibadah boleh jadi dia tidak berdosa, namun bukan berarti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak contoh yang lainnya tentang yang kelima ini. Kemudian yang terakhir, tempat. Kalau ibadah itu berhubungan dengan tempat, tentunya tempatnya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadah haji. Ibadah haji harus di tanah suci Mekah. Kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji di tempat lain, tentunya tidak sah. Akhir-akhir ini banyak yang melaksanakan ibadah haji di tempat yang aneh-aneh kadang-kadang. Kadang-kadang ada juga timbul istilahnya itu haji kelambu dan lain sebagainya. Tidak sah. Harus sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Kalau kita ingin ibadah kita itu sesuai dengan sunnah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang 6 hal tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, bahwasanya kita itu harus benar-benar mengilmui, benar-benar mempelajari apa yang ingin kita amalkan itu. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah tapi kita tidak tahu ilmunya. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah kita itu masih ada yang kurang. Contoh ini mungkin bisa disampaikan untuk ibu-ibu. Bisa disampaikan karena ketidakhadiran ibu-ibu. Ibu-ibu tatkala dia mengalami haid, itu ada ibu-ibu yang sampai 1 bulan tidak sholat. Alasannya kenapa? Masih ada. Menurut mazhab Syafi'i, haid tersebut hanya sebatas 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka dihukumi istihadah. Dia harus sholat. Itu hanya darah istihadah saja. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Maka daripada itu mari kita benar-benar berusaha memperbaiki ibadah kita dengan senantiasa mengilmui ibadah kita itu, dengan senantiasa menghadiri tatkala ada pengajian dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang hak tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kekeliruan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadhi'ul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sabarapat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamud bi tagwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man 'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-ashqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.